Kesombongan kita itulah yang menghalangi kita mengalami perubahan. Nah, masalahnya kita ini kadang gak sadar bahwa kita ini punya ego besar, sombong. Nah, kapan kita ini bisa menjadi sadar? Ketika kita masuk dalam hadirat Allah. 2 Timotius pasal yang ketiga, ini merupakan peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia dikatakan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pemfitnah, berlagak tahu, jahat, tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengampuni, tidak mempedulikan agama, tidak suka berdamai, dan sederet hal-hal yang negatif. Tapi di ayat 5 yang mengejutkan menyatakan bahwa mereka ternyata adalah orang-orang yang menjalankan ibadah. Tapi Alkitab menjelaskan, sekalipun mereka beribadah, ibadah mereka itu dilakukan secara lahiriah dan mereka itu memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ini mengerikan, saudara. Nah, apa sih kekuatan dari ibadah itu? Kekuatan dari ibadah itu adalah perubahan hidup. Seharusnya setelah mereka itu beribadah, menyembah Tuhan, ikut Tuhan, harusnya yang dulunya kasar seharusnya sekarang menjadi lembut. Yang dulunya suka pukulin istri, harusnya sekarang nggak lagi pukulin istri. Perjumpaan itu akan menghasilkan sebuah perubahan. Makanya kalau ada orang berkata, aku ini menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi dia nggak ngalami perubahan, itu dipertanyakan. Jangan-jangan orang ini hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi nggak mengalami Tuhan. Karena kalau orang itu sungguh-sungguh beribadah, di gereja maupun ketika di rumah bersaat teduh, saya percaya hasilnya pasti perubahan hidup. Saudara, dalam perjalanan kita mencari Tuhan, pergumulan utamanya adalah menyalipkan kedagingan kita. Sehingga kita ini bisa sepenuhnya menyerah total kepada Tuhan. Bagian ini yang sulit. Karena kita ini cenderung lebih fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita ini salah, kita ini sulit mengakui bahwa kita ini salah. Sulit merendahkan diri. Nah, ketika kita ini sulit untuk merendahkan diri, ketika kita ini sombong, maka perubahan hidup itu nggak akan pernah terjadi. Apalagi kalau kita ini tipe orang yang memelihara ego kita. Ego kitalah yang sebetulnya menghalangi kita untuk mengalami perubahan hidup. Karena ego kita ini selalu berpikir kita ini selalu benar. Orang lain yang salah. Keadaanlah yang salah, bukan diri kita. Hanya di dalam hadirat Tuhanlah. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Allah, hadirat Tuhan itulah yang akan menghancurkan ego kita. Hari ini saya mau bagikan, ada 3 tokoh Alkitab. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang ini bertemu dengan hadirat Tuhan. Yang pertama adalah Daniel. Daniel ini punya kedudukan yang tinggi, yang terhormat. Lalu satu kali, Daniel ini berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Ketika dia ini masuk dalam hadirat Allah, dia ini masuk dalam sebuah kesadaran akan siapa dirinya di hadapan hadirat Allah. Kemegahanku, kebesaranku, kemuliaanku itu berubah menjadi kebusukan. Dari mana Daniel bisa ngomong dari hati dan mulutnya bahwa kemuliaanku itu seperti kebusukan. Kerendahan hati seperti ini hanya bisa muncul ketika kita ini berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tokoh yang kedua, Yesaya. Yesaya ini adalah seorang nabi dalam Yesaya 1-5 dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tiba-tiba ketika dia mengalami encounter dengan kemuliaan Tuhan, dia sadar siapa dirinya. Ia berkata, celaka aku, ternyata aku ini najis bibir. Tiba-tiba ia sadar bahwa dia ini masih punya kelemahan, kekurangan, punya kenajisan. Padahal dia ini sudah dipakai Tuhan. Dari mana asal kerendahan hati ini? Kerendahan hati ini muncul ketika dia mengalami hadirat Allah. Dan apa efek dari kerendahan hati ini? Ketika dia terbuka dengan koreksi Allah, Yesaya dipakai Tuhan menjadi-jadi. Dari Yesaya 6 sampai Yesaya 66 muncul banyak nubuatan, banyak pemakaian Tuhan. Ketika kita ini tinggal dalam hadirat Allah, muncul kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah modal untuk pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Tokoh yang terakhir, Ayub. Ayub ini orang yang saleh. Ayub ini diberkati Tuhan. Tapi satu kali, ia kehilangan semua harta miliknya. Ia kehilangan anak-anaknya. Bahkan tubuhnya itu penuh dengan luka-luka. Sampai menggaruk-garuk dengan kaca. Dan tidak sedikit, ia berdebat. Karena ada 3 orang sahabatnya menyangka Ayub ini jatuh dalam dosa atau hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di masa-masa penderitaannya itu, saudara, Ayub itu mengutarakan
isi hatinya. Dia menceritakan semua penderitaannya itu dengan hati yang begitu pahit. Tuhan sama sekali diam. Sampai di pasal-pasal terakhir, Tuhan itu mulai berbicara. Tuhan mulai menyatakan kedahsyatan dan keagungan hadiratnya. Tuhan itu menceritakan bagaimana dasar bumi itu dibuat. Bahkan Tuhan itu ngomong tentang binatang-binatang, tentang semuanya. Tuhan itu menyatakan keagungan dan kedahsyatannya. Dan apa hasilnya? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub merendahkan diri. Setelah Ayub itu merendahkan diri, mengakui perkataannya, mencabut perkataannya, pasal-pasal selanjutnya itu bercerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Jadi Ayub ini hidupnya bisa pulih karena encounter-nya dengan hadirat Allah yang menghasilkan kerendahan hati. Dan guess what? Setelah Ayub itu merendahkan diri, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Mari kita kejar hadirat Tuhan. Jangan cuma menjalankan ibadah secara lahiriah. Punyailah ekspektasi untuk Anda berjumpa dengan hadiratnya. Menghasilkan kerendahan hati. Menghasilkan perubahan hidup.